Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ketemu lagi di pertemuan ke-9, yaitu membahas tentang fungsi motivasi dalam manajemen perusahaan. Ya, jadi Bapak Ibu, mengingat SDM merupakan bagian terpenting dari suatu organisasi, ya, dan SDM juga yang menentukan apakah suatu organisasi pada akhirnya mampu mencapai tujuannya atau tidak, ya. Maka di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, bagaimana sebenarnya peranan dari motivasi ya bagi SDM dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, pertama sekali kita akan membahas terkait dengan eh, pengertian dari motivasi. Nah, saya bahas dulu terkait dengan capaian pembelajaran ya. Jadi adapun yang menjadi capaian pembelajaran ya pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian motivasi, menjelaskan teori-teori kebutuhan dari motivasi, lalu menjelaskan proses teori-teori motivasi, lalu yang keempat menjelaskan tanggapan terhadap sistem reward dan menjelaskan menciptakan motivasi di tempat kerja. Nah, kita masuk ke pengertian motivasi, ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Jadi dapat dikatakan motivasi itu ketika apa yang membuat orang terdorong, ya. Apa yang membuat orang eh, memiliki keinginan, ya, untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ada beberapa teori kebutuhan dari motivasi. Yang pertama teori hierarki kebutuhan Maslow, lalu ada teori IRZ, lalu ada teori kebutuhan Max Celan, lalu ada teori motivasi Heizin. Nah, satu-satu teori ini akan kita bahas ya. Eh, yang pertama itu adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Ya, jadi bentuknya segitiga mengerucut ke atas. Ya, kenapa? Karena eh, teori hierarki kebutuhan Maslow ini dia lebih kepada eh, semakin ke bawah atau kebutuhan yang utama itu di bawah ya. Dalam artian eh, orang ya orang untuk kebutuhan fisiologis ini ya fisiologis ini merupakan kebutuhan semua orang. Nah, kenapa mengerucut ke atas? Kenapa? Karena semakin banyak SDM yang eh, motivasi atau kebutuhannya itu ya semakin sedikit terkait dengan aktualisasi diri ya. Jadi terkait dengan kebutuhan ini Bapak Ibu ya, kebutuhan yang semakin jenjang ke atas itu akan semakin meningkat ketika kebutuhan yang di bawah itu dia sudah terpenuhi. Misalnya kebutuhan fisiologis ya. Kebutuhan fisiologis ini masuk seperti kebutuhan akan makanan, minuman, ya, kebutuhan akan istirahat atau tidur, lalu pakaian dan lain-lain, ya. Lalu yang kedua, rasa aman. Nah, rasa aman ini jadi manusia juga membutuhkan yang namanya keamanan, keteraturan, stabilitas dan lain-lain, ya. Nah, lalu manusia juga membutuhkan yang namanya sosial. Nah, sosial ini lebih kepada relasi. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia tidak bisa hidup secara individual, ya. Jadi dia juga membutuhkan yang namanya pertemanan, ya, eh, keluarga dan lain sebagainya, ya. Selain itu juga Bapak Ibu, manusia atau SDM juga membutuhkan yang namanya penghargaan, ya. Nah, contohnya ya, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi dan lain-lain ya. Jadi yang keempat ini ya, orang membutuhkan penghargaan ketika dia memiliki yang namanya prestasi. Maka ketika dia punya prestasi tetapi tidak dihargai ya, dia bisa akan beralih ke organisasi lain. Nah, selanjutnya ini adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini lebih kepada pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Ya, nah aktualisasi diri ini biasa ya dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah
yang menginginkan yang namanya jabatan, ya, atau yang dia sudah mempunyai jabatan tetapi dia ingin memiliki jabatan yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada teori kebutuhan IRG, ya. Kenapa dikatakan IRG? IRG ini singkatan dari eksistensi, related needs, lalu grow, ya. Jadi ternyata selain kebutuhan dari Maslow tadi, yang 5 tadi, ya, ini dibagi menjadi 3. Jadi kebutuhan yang 5 tadi, dia dikelompokkan menjadi 3 saja, yaitu kebutuhan akan eksistensi atau keberadaan, lalu dia juga membutuhkan yaitu kekerabatan, ya, atau related needs, lalu ada grow atau dia juga membutuhkan yang namanya pertumbuhan. Oke, kita akan bahas satu-satu, ya. Yang pertama adalah existence, ya. Ini merupakan kebutuhan untuk tetap bisa bertahan hidup. Ya, kebutuhan ini juga merupakan kebutuhan fisiologis atau fisik yang berarti kebutuhan rasa aman pada karyawan. Nah, kebutuhan ini meliputi gaji, situasi kerja, resiko kerja, keamanan kerja, tanggung jawab, dan juga lingkungan kerja. Ya, jadi ini masuk ke rasa aman dan fisiologis yang tadi dipaparkan oleh si teori Maslow. Nah, yang kedua ini adalah related needs atau kekerabatan, ya. Nah, ini merupakan kebutuhan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain, ya, atau lingkungan di sekitarnya. Nah, kebutuhan ini meliputi kerjasama dengan rekan kerja, bersosialisasi dengan lingkungan, ya. Ini yang masuk kepada sosial, ya, sosial dan apresiasi, ya. Nah, selanjutnya ini adalah grow atau pertumbuhan. SDM juga membutuhkan yang namanya pertumbuhan, ya, yaitu kebutuhan akan perkembangan dan pertumbuhan yang berhubungan dengan potensi yang ada di dalam diri seseorang. Nah, kebutuhan ini meliputi pelatihan kerja dan penghargaan, ya. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga ini merupakan eh, cakupan atau dari sebenarnya dasarnya dari teori Maslow, ya. Jadi SDM itu membutuhkan yang namanya keberadaan. Dia ingin dianggap ada gitu ya di dalam organisasi. Nah, maka disitulah dia yang namanya menuntut yang namanya gaji. Dia juga menuntut yang namanya situasi kerja yang benar-benar aman, mendukung, ya. Begitu juga ya kalau bisa eh, lingkungan kerja yang memang benar-benar nyaman. Ya, salah satunya ya bagaimana relasinya dengan rekan kerja. Ya, kalau relasinya dengan rekan kerja sudah tidak baik, maka ini akan membuat lingkungan kerja itu ya tidak nyaman ya untuk seseorang. Ya, nah selanjutnya ini adalah teori kebutuhan oleh Max Helland. Ya, nah teori kebutuhan Max Helland ini juga terbagi atas 3, yaitu achievement, lalu evaluation, lalu ada power, ya, avial, avial, ya. Nah, yang pertama, orang memiliki kebutuhan prestasi tinggi, ya. Ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas atau mencari solusi atas suatu permasalahan, ya. Akibatnya, mereka lebih suka bekerja sendiri daripada dengan orang lain. Nah, apabila suatu pekerjaan membutuhkan orang lain, uh, mereka akan lebih suka memilih orang yang berkompeten dibandingkan sahabatnya, ya. Lalu yang kedua, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi, ya, afiliasi ini cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung resikonya. Ya, jadi ini lebih kepada orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi itu biasanya lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang menantang, ya. Lalu yang ketiga, ini orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi juga memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh umpan balik atas tanggapan atas pelaksanaan tugasnya. Ya, jadi
orang yang memiliki prestasi yang tinggi juga ini memiliki eh, ekspektasi atau memiliki harapan yang tinggi ya atas kinerjanya. Dia berharap ya ada umpan balik dari kinerja yang baik yang sudah dia lakukan ya. Jadi dalam penelitian Max Celan ini menemukan bahwa uang itu tidak begitu penting ya untuk meningkatkan prestasi kerja bagi mereka. Tapi justru ya yang memiliki yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana dia menciptakan prestasi-prestasi di dalam karirnya ya. Jadi orang yang memiliki kebutuhan prestasi rendah itu tidak akan berprestasi baik dengan maupun tanpa insentif keuangan ya. Jadi orang yang punya keinginan untuk orang yang punya kebutuhan prestasi rendah itu dia tidak akan mengejar ya walaupun walaupun dia diiming-imingi dengan uang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ini ada teori Hyzin. Nah, teori Hyzin ini ya dicetuskan oleh Hyzin Herbert ya. Nah, ini dikenal dengan teori dua faktor ya, yaitu teori terkait dengan kepuasan kerja dan ketidakpuasan bekerja ya. Nah, di teori motivasi Hyzin ini ya. Nah, teori ini memiliki pengaruh terhadap dua jenis perilaku. Jadi, asumsi terpenting dari bentuk teori Herbert ini merupakan faktor yang punya pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh faktor negatif. Ya. Nah, yang pertama, kepuasan kerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Jadi faktor ini disebut dengan faktor motivator, ya. Jadi ketika seseorang punya prestasi, dia harus diakui, ya. Dia mengharapkan yang namanya pengakuan dan dia juga mengharapkan ketika dia bisa dikatakan dia puas atas pekerjaannya ketika dia diakui, ketika dia memiliki prestasi, dan ketika dia juga diberikan tanggung jawab. Ya, nah, lalu yang kedua ketidakpuasan bekerja itu adalah faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Jadi ada beberapa faktor yang pada umumnya membuat seseorang itu tidak puas atas pekerjaannya. Salah satunya terkait dengan gaji yang diterima, keamanan bekerjanya, lingkungan kerja, ya. Jadi ketiga faktor ini yang seringkali membuat orang tidak puas akan pekerjaan yang dimiliki. Nah, faktor ini disebut dengan faktor Hyzin. Oke. Nah, kita bisa lihat di gambar ini Bapak Ibu ya, ada hubungan dari beberapa teori kebutuhan di mana kebutuhan dari Maslow bisa kita lihat ya, itu terdiri dari aktualisasi diri, penghargaan, sosial, keamanan dan psikologikal ya. Yang kemudian Alderfer dia memperkecil menjadi 3 yaitu pertumbuhan, keterkaitan, dan keberadaan. Ya, lalu Herbert juga lebih memperkecil lagi menjadi 2 faktor, yaitu pertumbuhan sebagai motivator, lalu keterkaitan dan keberadaan digabung menjadi faktor Hyzin. Ya, lalu Max Celan mengembangkan kembali faktor motivator itu tadi terbagi atas kebutuhan untuk pencapaian, kebutuhan untuk kekuasaan. Sedangkan faktor hygiene dia lebih kepada kebutuhan untuk afiliasi. Nah, ada di sini Bapak Ibu beberapa proses teori-teori motivasi. Jadi bagaimana motivasi itu bisa terbentuk gitu ya Bapak Ibu. Pertama sekali itu adalah teori pengharapan. Ya, teori pengharapan ini lebih kepada ketika SDM bergabung ke dalam perusahaan, ya, apa sebenarnya yang dia harapkan dari pekerjaannya gitu ya. Lalu yang kedua terkait dengan
usaha atau hubungan kinerja. Ya. Jadi dengan harapan atau motivasi yang dia miliki, ya, ini akan mempengaruhi seberapa gigih dia dalam berusaha. Nah, ini akan berdampak kepada kinerjanya, ya. Lalu setelah kinerja memiliki juga hubungan terhadap reward. Ketika kinerjanya baik, ketika dia memiliki prestasi, maka dia akan mengharapkan yang namanya reward, ya. Reward yang dimaksud dengan reward ini Bapak Ibu, ya, ada dia reward yang intrinsik, ada yang reward ekstrinsik. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, lalu dari reward yang dia terima, ya, ini akan berdampak kepada apakah tujuan, ya, tujuan personalnya itu sudah tercapai atau belum. Ya, jadi begitulah keterkaitan, ya, antara bagaimana motivasi itu tercipta, ya. Jadi memang benar-benar harus ada peranan dari organisasi atau pihak manajemen bagaimana untuk memastikan bahwa SDM yang mereka miliki memang benar-benar termotivasi dan berdampak kepada kinerja yang dihasilkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada model teori penetapan tujuan yang dicetuskan oleh Locke, ya, di mana Locke ini mengatakan, ya, tujuan motivasi itu akan tercipta dari perhatian langsung, ya, lalu akan terlihat dari usaha regulasi, lalu akan meningkatkan persistensi, lalu akan memberanikan dan mengembangkan perencanaan strategis, ya, dan tindakan. Jadi, teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Ya. Nah, penetapan tujuan itu dimotivasi dengan 4 cara. Dikatakan oleh si Locke, ya yang pertama itu adalah perhatian tujuan langsung. Ya. Jadi tujuan itu ditandai di mana individu itu harus mengarahkan usaha mereka langsung ketika mereka sedang memilih antara hal-hal yang harus dikerjakan. Lalu yang kedua, ini adalah upaya meregulasi tujuan, ya. Jadi tujuan menyarankan seberapa banyak usaha seseorang harus diletakkan ke dalam satu tugas tertentu. Lalu yang ketiga, tujuan meningkatkan ketekunan, ya, atau meningkatkan persistensi. Nah, ini ketekunan mewakili upaya menghabiskan satu tugas sepanjang waktu. Jadi ketika orang mempertahankan tujuan dalam pikirannya, mereka akan bekerja keras atau bahkan dalam menghadapi rintangan. Nah, yang keempat itu adalah tujuan menganjurkan pengembangan dari strategi dan rencana tindakan. Jadi, satu kali tujuan di-setel, seseorang dapat mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan itu. Jadi dalam rangka mencapai tujuan yang efektif, mereka harus menjadi SMART, ya. SMART itu kepanjangan dari specific, measurable, lalu attainable, lalu result oriented, time bound, ya. Apa itu? Yang pertama, seseorang itu harus mengetahui persis apa yang akan dicapai atau apa yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, tujuan yang diajukan itu dapat dijejaki atau ditelaah. Jadi tujuan yang dia miliki itu ya memang harus benar-benar bisa dicapai, ya. Lalu yang ketiga, ini adalah attainable, itu adalah tujuan sekalipun sulit adalah layak dan terjangkau. Ya, apakah tujuan yang dimiliki itu memang layak, ya? Lalu tujuan harus mendukung penampakan dari organisasi. Jadi tujuan yang kita buat tadi itu juga harus salah satu bagaimana untuk pencapaian dari tujuan organisasi. Lalu yang terakhir ini adalah tujuan dicapai dengan menyatakan waktu. Nah, seberapa
besar kecepatan ya atau kemampuan yang dia miliki untuk mencapai tujuan yang dia miliki sesuai dengan waktu yang sudah dia targetkan. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada teori ekuitas Adam ya terkait dengan motivasi kerja. Nah, di teori ekuitas Adam ini di mana tabel atas ini ya itu eh, membahas tentang skala, kalibrasi dan ukuran yang dibandingkan dengan referensi pasar. Lalu yang sebelah kiri terkait dengan apa yang dimasukkan dalam pekerjaan, ya. Apa yang sudah diberikan dalam pekerjaan. Salah satunya waktu, usaha, loyalitas, toleransi, fleksibilitas, integritas, komitmen, keandalan, hati dan jiwa, ya, dan pengorbanan yang lainnya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu terkait dengan apa yang sudah diperoleh dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Gaji, bonus, tunjangan, benefit, keamanan, pengakuan, interest, lalu pengembangan reputasi, dan tanggung jawab. Ya, itu yang menjadi output-nya. Ya. Nah, dengan seimbangnya antara input dan output, ini akan membuat orang menjadi demotivasi, ya. Ketika tidak seimbang, ya, maka ini akan mengurangi input atau mencari perubahan, perbaikan bila mereka merasa ketika input mereka tidak dihargai secara adil, ya. Keadilan didasarkan kepada ukuran pasar yang dilihat, ya. Jadi Bapak Ibu, jika seimbang antara input dengan output, antara eh, antara yang kita korbankan dengan yang kita terima, maka kita akan menjadi lebih termotivasi. Tetapi ketika input dengan output itu tidak seimbang, ya, maka ini akan membuat yang namanya demotivasi. Demotivasi itu adalah ketika seseorang ya kehilangan motivasi. Ya, jadi Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan bicara eh, bagaimana sebenarnya meningkatkan motivasi intrinsik, ya. Jadi untuk meningkatkan ya yang namanya eh, motivasi intrinsik seseorang, yang pertama dengan rasa memilih, rasa kompetensi, rasa yang penuh arti, dan rasa maju. Yang pertama rasa memilih, ya. Jadi seseorang memiliki kesempatan untuk memilih ya apa yang akan dilakukan dan melaksanakan bagaimana cara seseorang berpikir, ya. Jadi dia diberi kesempatan untuk memilih apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia melakukan, ya, dengan cara yang dia miliki. Ya, dengan pertimbangan ini dia akan memiliki uh, dia akan memiliki peluang untuk menyelesaikan tugasnya lebih baik atau bahkan lebih cepat, ya. Lalu yang kedua yaitu rasa kompetensi. Nah, perasaan ini ya, pemenuhan terkait dengan bagaimana untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik ya. Orang-orang menjadi lebih mungkin untuk merasa satu rasa pemenuhan ketika mereka menyelesaikan tugas yang menantang. Nah, rasa kompetensi ketika dia diberi tugas yang menantang atau ketika dia diberikan tugas ya eh, yang memiliki sistem lebih kepada bersaing, ya. Salah satu contohnya ketika pemberian ide, ya, ketika pemberian ide. Lalu yang ketiga, rasa yang penuh arti. Nah, ini kesempatan untuk mengejar tugas yang bermanfaat, ya, tentang apa yang sedang mereka lakukan dan meyakini tentang apa yang mereka sedang lakukan. Lalu yang keempat, ini adalah rasa maju. Perasaan terhadap pemenuhan bahwa seseorang itu membuat kemajuan pada suatu tugas. Dan ini terus bergerak maju. Ya, perasaan seseorang bahwa mereka menghabiskan waktu mereka dengan bijaksana di dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi, untuk meningkatkan motivasi intrinsik juga ya, dia merasa memiliki kemajuan ketika dia memiliki pekerjaan itu. Gitu ya.
Lalu selanjutnya ya, apa yang harus dilakukan oleh manajer ya untuk menciptakan reward intrinsik untuk karyawan mereka. Yang pertama itu adalah memimpin untuk pilihan. Jadi harus memberdayakan karyawan dan mendelegasikan tugas ya sesuai dengan kemampuan ya dari si karyawan. Lalu yang kedua, memimpin untuk kemampuan, mendukung dan melatih karyawan ya. Lalu yang ketiga, memimpin untuk keberartian artinya mengilhami karyawan dan memodelkan perilaku yang diinginkan. Jadi, kalau misalnya si manajer ingin karyawannya disiplin, ya manajernya juga harus disiplin, gitu ya. Kalau misalnya manajernya menuntut integritas, ya si manajernya juga harus mampu menunjukkan bagaimana perilaku yang berintegritas. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang keempat, memimpin untuk kemajuan. Ya, ini memonitor dan memberi penghargaan karyawan. Ya, jadi untuk karyawan-karyawan yang memang memiliki prestasi, yang memang memiliki kinerja yang baik, ya silahkan diberikan yang namanya penghargaan. Nah, bagaimana cara kita menciptakan motivasi di tempat kerja? Ya, yang pertama sekali Bapak Ibu, ini adalah berangkat dari pengenalan karyawan. Jadi penting sekali pihak manajemen atau pihak perusahaan mengetahui apa yang menjadi motivasi seseorang dalam bekerja. Ada orang yang motivasi kerjanya itu hanya sekedar terkait dengan insentif atau uang. Tetapi ada orang yang bekerja ya itu untuk lebih kepada pengakuan ya, pengakuan di tengah masyarakat atau lain sebagainya. Nah, ini yang harus dilihat oleh organisasi atau pihak manajemen. Ya, jadi mereka harus benar-benar melihat atau bahkan mengenal apa sebenarnya motivasi dari seseorang bekerja di perusahaan kita. Ya. Lalu yang kedua, program pemberian upah. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Maslow dan Herbert tadi, ya, eh, upah ini menjadi salah satu faktor penting dalam melihat tinggi rendahnya motivasi kerja seorang karyawan. Ya, jadi semakin rendah upah yang diberikan, semakin rendah insentif yang diberikan, maka juga ya orang juga bekerja ya seadanya atau sesuai dengan upah yang diberikan gitu, tidak maksimal gitu ya Bapak Ibu. Jadi program pemberian upah ini juga harus benar-benar disiapkan dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Lalu yang ketiga, ini adalah program pemberian insentif. Jadi program pemberian insentif ini juga ya harus benar-benar diperhatikan atau dilihat oleh organisasi ya. Jadi banyak sekali program-program pemberian insentif yang bisa diterapkan ya oleh perusahaan ya. Contohnya ada insentif individu, ada insentif kelompok ya. Jadi dengan insentif itu orang lebih terpacu atau orang lebih termotivasi ya. Untuk apa? Untuk bekerja dengan lebih baik ya. Contoh insentif non material, ini contohnya adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi. Lalu kalau insentif sosial itu contohnya adalah pemberian berupa fasilitas atau kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dengan pemberian promosi jabatan, memberikan diikutkan dalam pendidikan, ya, pendidikan untuk kenaikan pangkat misalnya atau promosi jabatan, persiapan untuk promosi jabatan, ya, lebih kepada mengikuti pendidikan pengembangan diri atau pengembangan karir, ya. Lalu yang ketiga, ini adalah insentif material. Nah, insentif material ini bisa berupa uang atau berupa barang, ya. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana cara menciptakan motivasi di tempat kerja? Ini dengan penilaian prestasi kerja. Ini juga penting Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam organisasi penting juga kita lakukan yang namanya
penilaian prestasi kerja, ya. Jadi dengan penilaian prestasi kerja ini perusahaan bisa melihat, ya, mana yang memiliki potensi tinggi, mana yang memiliki kinerja baik, mana yang kinerjanya ya cukup-cukup makan, kira-kira seperti itulah. Nah, bentuk-bentuk pemberian insentif ini tadi sudah saya bahas, yaitu jenis insentif individu, kelompok, ya. Lalu ada bentuk pemberian insentif non material, insentif sosial, dan insentif material. Nah, ini penilaian prestasi kerja, ya. Jadi untuk melakukan penilaian prestasi kerja Bapak Ibu, penting juga kita buat standar pengukuran prestasi, ya. Lalu apa kriterianya? Ya. Lalu apa umpan balik yang bisa kita berikan kepada karyawan? Ya. Lalu kita harus membuat catatan-catatan tentang karyawan, ya. Jadi dengan membuat catatan ini tadi kita bisa melihat rekam jejak karir dari karyawan. Lalu membuat keputusan personalnya, lalu dengan itu tadi, maka si karyawan akan menerima yang namanya reward dari perusahaan. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu saja materi untuk di pertemuan kali ini, ya. Nanti akan kita lanjutkan di grup WA, ya. Untuk tugas, ya, Bapak Ibu, saya memberikan tugas untuk Bapak Ibu membuat, ya, resume atau kesimpulan eh, dari bab ini, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana syarat-syarat untuk pengerjaan tugasnya di Google Classroom. Oke Bapak Ibu, pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.